dan prophetikal ya. Dan historical Daniel 1, Daniel 3, Daniel 4, 5, dan prophetikal adalah Daniel 2, 7, 8, 9, 11, dan 12. Tapi yang lebih mudah untuk memahaminya adalah sebenarnya buku Daniel ini adalah gabungan dari dua buku ya, dikombin jadi satu. Pasal 1 adalah introduction, 2 sampai 7 ya, itu ditulis dalam bahasa Aramik, dan 8 sampai 12 ditulis dalam bahasa Ibrani, sama seperti pasal 1 ya. Dan saudara kalau lihat pembagian di pasal 2 sampai 7 itu bentuknya chiastic ya. Chiastic adalah seperti huruf V ya, di mana ujung dan ujungnya itu saling berhubungan. Contohnya pasal 2 dan 7 berhubungan ya. Di pasal 2 berbicara mengenai 4 metal, dan pasal 7 berbicara tentang 4 binatang, beast ya. Pasal 3 dan pasal 6 berhubungan, di mana sama-sama di sana umat Tuhan mengalami penganiayaan, krisis oleh karena mereka mempertahankan kesetiaan kepada Tuhan. Pasal 4 dan pasal 5 berbicara sama-sama mengenai kesombongan raja dan kejatuhan mereka. Pasal 4 kesombongan Nebukadnezar dan kejatuhannya, dan pasal 5 Belshazzar ya, mengalami kejatuhan, demikian juga kerajaan Babylon. Nah, bagian terakhir daripada pasal 7 merupakan pendahuluan ke pasal yang ke-8. Dan kalau kita ikuti bahwa pasal 8 sampai 12 itu berbicara mengenai judgment. Jadi semuanya berkaitan dengan penghakiman atau investigative judgment ya. Dan di sini kita sering mendengar bahwa pengetahuan bertambah-tambah. Di Daniel pasal 12 berbicara mengenai ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain sebagainya. Padahal ini berhubungan dengan pre-advent judgment yang tidak mungkin diketahui sebelum 1844 ya. Karena itu sudah merupakan bagian daripada nubuatan yang dimeteraikan ya. Baik, dari segi bahasa memang sudah berbeda, Daniel 2 sampai 7, 8 sampai 12. Kemudian dari segi pengertian ya, Ellen G. White menuliskan dalam Acts the Apostles 585 dikatakan a portion of the book of Daniel was sealed. Jadi hanya yang dimeteraikan itu hanyalah sebagian daripada nubuatan kitab Daniel, yaitu mengenai judgment ya, pre-adventive judgment ya. Oke, kita lihat di sini bahwa di Daniel 2 sampai yang ke-7 ada perbedaannya dengan Daniel 8 sampai 12. Daniel 2 sampai 7 itu semua dimulai dengan kerajaan Babel. Sementara Daniel 8 sampai 12 dimulai dari kerajaan Medo-Persia ya. Medo-Persia. Dan Daniel 2 sampai 7 berbicara sampai everlasting kingdom, kerajaan yang kekal. Sementara Daniel 8 sampai 12 fokus kepada pekerjaan little horn atau tanduk kecil ya. Apakah Daniel 8 memberi clue kapan dimulai untuk pre-advent judgment? Sudah barang tentu tidak ada di Daniel 8 ya. Kalau dikatakan 8 sampai 12 mengenai pengadilan pemeriksaan di sorga, tidak ada kapan dimulai, tetapi itu dimulai di pasal 9. Inilah kaitannya ya.
lewat perintah membangun Yerusalem. Dan nubuatan 2300 bagian petang dimulai di kerajaan Persia, bukan dari kerajaan Babylon. Itulah sebabnya Daniel 8-12 tidak lagi melibatkan kerajaan Babylon, walaupun kerajaan Babylon masih 12 tahun lagi pada waktu itu, tetapi tidak dituliskan lagi di situ karena ini fokusnya adalah nubuatan 2300 pagi dan petang. Daniel 10 kaitannya dengan nubuatan 2300 pagi dan petang. Di sana ada struggle, battle. Ketika raja ingin mengeluarkan decree untuk membangun Yerusalem, setan lewat orang-orang Samaria yang ada di sekitar Yerusalem berusaha mencegah, memprotes, sehingga sempat disuspend, ditunda. Namun Michael dan Gabriel turun tangan mempengaruhi pikiran raja sehingga akhirnya decree itu bisa keluar tepat waktu. Dan di Daniel 11 dilanjutkan penjelasannya sampai kepada second coming. Jadi hayal daripada di dalam kitab Daniel itu hayal yang terakhir adalah dalam Daniel 8. Tetapi oleh karena dia jatuh sakit, sehingga malaikat tidak bisa memberikan penjelasan-penjelasan, sehingga itulah sebabnya Daniel 9, 10, 11, dan 12 merupakan penjelasan kepada hayal di Daniel pasal yang ke-8 secara bertahap. Nah, sekarang kita tiba kepada Daniel pasal 12 ayat yang pertama. Ya, pada waktu itu di tepi sungai Tigris, tahun ketiga. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu. Jadi ketika dikatakan pada waktu itu, kapan ini muncul? Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan the great prince who protects your people will arise. Ini merupakan akhir atau konklusi daripada pre-Advent judgment, di mana Yesus berdiri meninggalkan bilik yang maha suci, mengakhiri tugasnya di dalam memeriksa catatan kehidupannya. Dan oleh karena pintu kasihan tertutup pada waktu itu, ketika dia mengakhiri pengadilan pemeriksaan, pintu kasihan tertutup, akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi. Inilah yang disebut dengan Jacob's times of trouble, masa kesukaran yang akan dialami oleh umat-umat Tuhan yang setia. Jadi ini belum terlaksana, masih ada di hadapan kita. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang dapati namanya tertulis dalam kitab itu. Tetapi outcome daripada peristiwa ini adalah adanya kelompok umat yang terluput, diselamatkan, yaitu namanya tertulis dalam kitab suci itu. Mengenai masa kesukaran, Yakub, Yesus mengutip dalam Matius 24, 21 dan seterusnya, diambil dari Ulangan 4 ayat 30, Yeremia 30 ayat 7, dan dalam Yeskel 22 Sakaria. Ini ayat-ayat yang berhubungan dengan masa kesukaran Yakub. Bahkan di dalam Wahyu 12 juga berbicara mengenai masa kesukaran, tetapi umat Tuhan akan diselamatkan. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal, pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang tetap untuk selama-lamanya. Jadi di dalam kerajaan sorga, orang-orang yang sudah
selama ini menginjil, selama ini menuntun orang ke dalam kebenaran. Dalam tulisan Roh Kudus dikatakan, memang semua memiliki mahkota, tetapi cahaya dari setiap mahkota itu berbeda satu dengan yang lainnya. Ada yang agak redup, ada yang sangat terang, tergantung bagaimana jiwa-jiwa yang dia menangkan selama dia di dunia, ya. Tapi semua bercahaya di dalam masa kekekalan. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Ya. Nah, ini beberapa orang mengalihkan kepada ilmu teknologi. Contohnya, Salomo mengadakan perjalanan dengan kecepatan kuda, komunikasi lewat pembawa pesan, ya. Washington juga masih begitu. Tapi sekarang kita bergerak dengan kecepatan suara dan berkomunikasi dengan kecepatan cahaya, ya. Padahal sebenarnya pengetahuan yang bertambah adalah sehubungan dengan pre-adventist judgment, pre-advent judgment, ya. Pengadilan pemeriksaan yang terjadi di surga. Nah, ini dia. Darinya samar-samar, akhirnya menjadi perfect, sempurna. Kemudian aku dan melihat tampaklah berdiri dua orang lain, dan yang seorang bertanya, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar orang berpakaian lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, segala hal ini akan digenapi, ya. Kita sudah tahu ini adalah 1260 tahun masa kegelapan Dark Ages, ya. 538 sampai 1798, ya. Adapun aku memang kudengar hal itu tetapi tidak memahaminya. Jadi memang Daniel tidak memahami. Lalu kutanya, Tuanku, apakah ayat segala hal ini? Tetapi ia menjawab, dia kali ini tidak memberikan penjelasan. Dia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi, termeterai sampai akhir zaman. Ada banyak perkara yang kita tidak mengerti, dan Tuhan nampaknya tidak memberikan penjelasan sampai kita, ya, mungkin saat terakhir hidup kita. Tetapi semua akan dibukakan kelak. Tuhan akan memberikan keterangan. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tapi orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik akan memahaminya, tapi orang bijaksana akan memahaminya, ya. Jadi orang yang tidak memahami akan pengadilan pemeriksaan di surga, ya, yang dimulai sejak 1844 itu 22 Oktober, di dalam Daniel 12 ayat 10 tergolong sebagai orang fasik. Bahkan sampai sekarang banyak orang belum memahami pekerjaan Yesus, ya, di bilik yang maha suci mengadakan pemeriksaan. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kejian dan membinasakan itu, ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nantikan dan mencapai 1335 hari. Nah, ini dia. Ada banyak yang menyatakan bahwa ini masih yet to be fulfilled di masa depannya. Ini adalah nubuatan yang masih akan digenapi pada masa yang akan datang. Bahkan mereka mencoba mengutip tulisan Roh Nubuat tentang hal ini. Tetapi ini ada paper, ada sekitar 8 halaman memberikan penjelasan bagaimana ini semua tidaklah
merupakan satu penjelasan yang benar, karena nubuatan itu tidak bisa terputus ya, penggenapan nubuatan itu, dan tidak akan ada lagi nubuatan yang menyangkut tahun setelah 1844 ya. Dan ini berbicara mengenai pengadilan pemeriksa ya. Jadi kalau kita tambahkan 1798 ya, di sini dikatakan ya, ditambah yang selisihnya itu ya, maka dapatlah 1843 dan 1844 ya, sebagaimana mereka juga mengalami kesalahan dalam penghitungan, di mana 1844 20 Oktober ya, sebagai akhir daripada 1335, bila mana itu dimulai dari 508. Jadi orang yang bertahan sampai 1844 itu akhirnya akan mendapatkan satu penjelasan. Oh, rupanya Ka'bah dibersihkan itu bukan dunia ini yang dihanguskan oleh kedatangan Yesus, tetapi Yesus pindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci. Inilah satu berkat yang luar biasa, satu keterangan kebenaran firman Tuhan. Dan dikatakan berbahagialah ya, bila mana kita dapat memahami akan hal tersebut ya. Tetapi engkau Daniel, pergilah sampai tiba dikatakan akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman ya. Jadi kita melihat di sini bagaimana di dalam Wahyu 10 ayat yang ke-6 juga dikatakan tidak akan ada lagi penundaan. Artinya seluruh nubuatan 2300 pagi dan petang itu telah digenapi semua. Tinggal kita menantikan penggenapan Daniel pasal 12 di mana Yesus berdiri meninggalkan bilik yang maha suci, mengakhiri pekerjaan pengentarannya dan datang menggunakan jubah sebagai seorang raja untuk memberikan kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Saudara, ini kasih nama Tuhan, kita sangat berbahagia mendapatkan satu penjelasan mengenai pre-advent judgment ini. Ada banyak orang yang tidak memahamikan. Mereka hanya tahu bahwa sama seperti sebelum 1844, hanya Yesus datang kemudian memberikan satu hukuman atau upah kepada setiap orang sesuai perbuatan. Ya, semoga dengan mempelajari kitab Daniel ini kita boleh lebih diberkati, lebih bersiap menyambut kedatangan